Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu dan menyenangkan. Hai teman-teman, jika teman-teman sedang mencari inspirasi bagaimana cara menentukan atau membuat topik di kurikulum Merdeka PAUD, teman-teman sudah sampai di tempat yang tepat. Karena kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menyusun topik pembelajaran di kurikulum Merdeka yang terbaru. Nah teman-teman, sebelum kita belajar bagaimana menyusun topik-topik atau pengganti tema di kurikulum K13, kita pelajari dulu tahapan-tahapannya yuk teman-teman. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang pengorganisasian pembelajaran PAUD Kurikulum Merdeka bersama Mas Guru TK. Nah teman-teman, kita pahami dulu bahwa struktur kurikulum Merdeka PAUD itu ada 3. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, yang kedua ada pembelajaran kokurikuler, dan yang ketiga ada ekstrakurikuler. Jadi struktur kurikulum Merdeka ada 3 teman-teman ya, ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran fase fondasi. Sedangkan kokurikuler atau nama lainnya yang sangat familiar adalah P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, digunakan untuk mencapai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lebih mudahnya, Mas Guru petakan seperti ini ya, bahwa struktur kurikulum Merdeka itu ada 3, di mana ada intra, ekstra, dan juga kokurikuler. Nah teman-teman, setiap lembaga mempunyai karakteristik lembaga masing-masing, sehingga pengorganisasian pembelajaran tidak akan sama. Setiap lembaga mempunyai keleluasaan untuk mengembangkan topik pembelajaran sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Jadi antar lembaga pasti akan berbeda. Maksudnya kalau dulu di K13 tema itu satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya sama ya. Kalau sekarang semuanya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing. Oke, jadi ketika ada yang bertanya, Mas Guru, bagaimana sih protanya? Bagaimana sih promes atau prosemnya? Jadi di kurikulum Merdeka sudah tidak ada prota atau promes ya, melainkan sekarang berganti menjadi pengorganisasian pembelajaran. Ingat-ingat ya, pengorganisasian pembelajaran. Kita ulangi satu kali lagi, pengorganisasian pembelajaran. Lebih disederhanakan teman-teman. Kemudian nih, Mas Guru punya pertanyaan, apakah tiap topik akhirnya dibuat proyek? Kemudian, apakah proyek itu pengganti puncak tema? Dan yang ketiga, apakah puncak tema dan kegiatan proyek itu sama? Jawabannya adalah berbeda ya teman-teman ya. Oke, puncak tema mungkin sekarang kita sebut sebagai puncak kegiatan, masih boleh dilakukan. Sedangkan proyek P5 tetap proyek berdiri sendiri. Jadi ini adalah salah satu miskonsepsi khusus P5 saja. Tidak perlu dikaitkan dengan topik sehari-hari. Maksudnya bagaimana Mas Guru? Jadi kadang ada yang bertanya dan beranggapan bahwa pembelajaran sehari-hari yang kita lakukan hanya dengan 4 tema ini saja. Bukan teman-teman, 4 tema ini dirancang hanya untuk pada kegiatan kokurikuler atau P5 saja. Sedangkan dalam kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, kita langsung saja teman-teman, tidak perlu mengkaitkan atau menyambungkan atau merelevansikan dengan tema-tema ini. Jadi ingat ya teman-teman, tema ini hanya digunakan ketika membuat kokurikuler atau P5. Sedangkan intrakurikuler tidak perlu pakai tema ini. Mas Guru ulangi lagi, untuk intrakurikuler sehari-hari tidak perlu menggunakan tema ini. Nah, sampai waktunya kita praktik menyusun pengorganisasian pembelajaran kurikulum Merdeka. Oke, ini adalah sedikit referensi dari Mas Guru yang nanti teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi. Nah teman-teman, waktunya kita praktik bersama cara membuat pengorganisasian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Oke teman-teman, ini contoh dari punya Mas Guru untuk tahun ajaran 2024-2025 semester 1 dan semester 2. Jadi ini nanti adalah pengganti prota dan juga promes sekaligus masuk dalam dokumen KOSP atau sekarang KSP ya, Kurikulum Satuan Pendidikan.
Jadi nanti teman-teman tidak perlu membuat pusing-pusing lagi di KOSP atau di KSP itu tema atau topiknya dari mana. Nah, kita akan praktik bersama teman-teman ya, praktik bareng bagaimana cara menyusun pengorganisasian pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk topik dan subtopik ya sekarang itu di kurikulum Merdeka bebas. Jadi jangan bingung, aku ikut siapa, aku ikut yang mana, bebas. Tidak ada ketentuan harus ikut siapa, tetapi lebih ditekankan ketika teman-teman bisa mengangkat topik pembelajaran yang khas, yang unik, yang sesuai dengan karakteristik lembaganya masing-masing. Oh, di daerah Kudus khasnya seperti ini, karakteristik sekolahnya seperti ini. Nah, itu yang menjadi acuan ketika mau membuat topik pembelajaran, bukan yang jauh-jauh dari lingkungan sekolahnya. Dan yang penting teman-teman dalam satu semester itu ada 17 minggu. Teman-teman per topik atau per subtopik mau dibuat berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, tidak ada batasan. Jadi jangan sampai bingung kalau per minggu ganti subtopik, berarti aku bingung dong Pak, nanti apa aja yang dibahas. Tidak ada batasan seperti itu teman-teman ya. Mau satu subtopik ini dibikin 4 minggu silahkan. Mau satu subtopik ini dibuat 1 minggu berturut-turut, tidak terputus. Mungkin akan berbeda dengan P5 jenjang lain seperti SD, SMP, SMA yang kadang diambil per hari Sabtunya saja. Tapi kalau PAUD tidak bisa teman-teman, menyesuaikan dengan umur anak ya. Gak mungkin kan anak PAUD tiap hari Sabtu, ntar Sabtu lagi disambung, pasti sudah akan lupa. Makanya kalau P5 PAUD itu adalah kegiatannya berkesinambungan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu nyambung teman-teman. Begitu ya. Oke. Terus untuk yang lainnya bebas Pak, iya bebas, mau berapa minggu bebas, nggak ada aturan teman-teman ya. Ini contoh sederhana saja teman-teman ya. Pak Guru membuat intrakurikuler, topiknya adalah alat komunikasi yang aku punya. Subnya ada alat komunikasi modern dan juga alat komunikasi tradisional. Pak, kenapa nggak diplot kayak dulu yang sudah ada laptop, gadget, handphone? Enggak teman-teman, kenapa? Karena nanti ketika di sub alat komunikasi modern ini, kita sebelumnya diskusi dulu nih, di rumah anak-anak punya apa gitu kan, handphone, tablet, laptop atau apa. Nah, yang anak-anak punya itu yang kita bahas teman-teman. Kemudian contoh selanjutnya nih, ada pekerjaan ayah ibuku. Di sini ada pekerjaan ayahku dan juga pekerjaan ibuku. Kenapa nggak ditulis lagi Pak apa yang mau dibahas? Karena itu nanti ketika di lapangan sudah mendekati waktu itu, kita diskusi dulu tak dengan anak-anak. Anak-anak, besok kita membahas tentang pekerjaan nih. Kita tanya dulu apa pekerjaan mereka. Oh, misalkan ada yang pedagang, ada yang koki, ada yang supir, kemudian ada yang pekerja petani. Nah, yang itulah yang kita bahas teman-teman, bukan yang jauh-jauh tentang atau dari anak. Itu contoh sederhana kalau membuat topik pembelajaran gitu. Dan untuk waktunya bebas, mau berapa minggu, mau berapa bulan silahkan. Itu ya. Ini contoh yang P5. Strukturnya adalah kurikuler. Jangan lupa sertakan temanya, Aku Cinta Indonesia. Judulnya apa? Kesenian Indonesia. Di sini saya ingin mengenalkan tentang lagu daerah, permainan tradisional, makanan tradisional, kemudian tari tradisional dan lain-lain. Untuk alokasi waktunya, di sini saya memilih selama 2 minggu teman-temannya, atau nanti bisa lebih. Karena ini nanti sifatnya perencanaan, bisa berubah. Jadi teman-teman jangan takut ya kalau udah ngerancang kok tiba-tiba nggak dilaksanain, boleh berubah. Dan lagi teman-teman, untuk alokasi waktu, sebetulnya kalau masih di tahap kita belajar ditulis 4 minggu saja sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau lebih jelas atau detail, caranya seperti ini teman-teman. Satu hari itu teman-teman ada berapa jam kegiatannya? Oke, 3 jam ya. Contoh di sini Pak Guru 3 jam. Per jam itu kan 60 menit. 60 dikali 3 berapa? 180 menit. Ini adalah sehari sama anak. Anak-anak, apa binatang yang ada di rumah teman-teman ya gitu kan, misalkan ada kelinci, hamster, burung, ikan. Nah, itu nanti yang baru akan kita bahas atau kita susun pembelajarannya. Gitu teman-teman. Jadi, untuk membuat topik pembelajaran bebas. Kalau bisa, sesuaikan dengan karakteristik lembaga, sesuaikan dengan lingkungannya, sesuaikan dengan minatnya anak juga teman-teman. Gitu ya. Untuk ekstra, tadi kan Mas Guru bilang strukturnya ada 3, ekstra, intra, dan kurikuler. Untuk ekstra tidak banyak catatan, intinya teman-teman tulis aja ekstranya apa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan. Contoh setiap Sabtu. Oh, ternyata full dari pagi sampai pulang kan, berarti kan contoh saja ya teman-teman ya 3 jam.
180 menit dikali, kalau setiap minggu berarti kan kita efektifnya ada 17 minggu teman-teman ya. Tinggal dikali 17 minggu. Oke, ketemunya berapa ini? Lain-lain misalkan semester 1, semester 2 silakan. Intinya kalau ekstrakurikuler tidak banyak catatan karena itu sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, teman-teman biar lebih mudah atau lebih ingat lagi, kita praktik yuk teman-teman. Contoh membuat pengorganisasian pembelajaran. Di sini sudah ada satu contoh, kita buat contoh yang lainnya. Misalkan sekolah teman-teman itu ada di daerah Bandung misalkan ya, dekat dengan perkebunan teh. Kalau di K13 kan nggak ada ya teman-teman ya tentang perkebunan teh itu kan. Kita bikin judul topik teman-teman, perkebunan teh. Contoh, kok ganti sih? Ini contoh teman-teman ya. Ini judulnya berganti jadi perkebunan teh topiknya. Oke. Kemudian subnya apa? Misalkan cara menanam teh, cara mengolah teh. Ini kok karena bahasa Inggris ya, maaf ya teman-teman, tipe ya. Sabar. Oke. Kemudian cara setelah diolah ini apa teman-teman? Cara atau misalkan macam-macam olahan teh. Ntar jadi teh apa, teh itu, teh ini, nah bisa dijelaskan teman-teman ya. Kemudian bisa ditambah lagi teman-teman, manfaat teh. Oke, ini adalah contoh membuat topik pembelajaran sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Untuk alokasi waktunya, contoh di sini adalah ini supaya lebih paham, kita buat 4 minggu ya, biar kita sama-sama mikir nih teman-temannya gimana gitu kan. Contoh sehari itu 3 jam, berarti ada 180 menit per hari, dikali hari itu di sekolahnya di Bandung itu 5 hari misalkan. Oke, 180 dikali 5 sama dengan berapa? 150 apa ya, tradisi budaya kotaku misalkan ya teman-teman ya. Di sini itu dia namanya tradisi parade Sewu Kupat ketika lebaran ketupat teman-teman ya. Kemudian di sini tuh ada namanya salin luwur. Kemudian ada lagi namanya bancaan. Kemudian ada lagi namanya kira budaya dan lain-lain. Ini contoh saja teman-teman ya. Nah, waktunya ini contoh sama aja deh 3 minggu. Karena yang penting tadi teman-teman ya, standarnya kalau proyek minimal 900 menit per proyek. Di sini kan sudah 2700 menit nih kalau 3 minggu, berarti sudah bisa sah proyeknya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini contoh sederhana aja cara membuat topik dan subtopik di kurikulum Merdeka. Nah teman-teman, semoga dari sedikit yang kita pelajari tadi yang dalam waktu tidak lama bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat silahkan di share ke sosial media teman-teman, dibagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka semua juga bisa terinspirasi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.